Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali Kak. Jadi ada sebuah film Kak, judulnya The Immigrant. Oke. Di film The Immigrant itu dibintangin sama Charlie Chaplin yang pernah liburan ke Garut. Bukan dong ke. Bener. Bener dia liburan ke Garut. Gak mungkin masa dia beli domba di sana. Gak beli domba, cuma makan seblak. Belum ada kayaknya waktu itu ada seblak. Beneran Charlie Chaplin tuh dia pernah liburan Singgah dulu ke Garut. Oke. Iya. Ya dia ini mencoba mengisahkan. Tapi kan kalau di imigran bukan itu poin utamanya. Bukan itu. Charlie Chaplin ini mencoba mengisahkan perjalanan imigran asal Inggris yang hendak mengadu nasib ke dataran Amerika. Wah. Dalam film produksi 1917 tersebut, Chaplin mencoba merangkum bagaimana suka duka kehidupan para pengadu nasib, termasuk dirinya. Dari terombang-ambing di lautan Atlantik, tenggelam dalam lautan luka dalam, aku tersesat dan tak tahu jalan pulang. Kenapa jadi cakrakan nih? Butiran debu. Bukan ini tenggelam dalam lautan juga dalam bukan itu. Nah, hingga akhirnya bisa menata kehidupan yang baru sesampainya di rumah yang baru. 1 abad kemudian, hal yang mirip digambarkan oleh Charlie Chaplin ini kembali terulang di sepak bola, di mana orang-orang Inggris yang putus harapan mulai berbondong-bondong datang ke Amerika. Wah, nah seperti kebanyakan orang Amini, Betul. Amerika Serikat itu menjadi tujuan para pesepak bola yang hendak pensiun, khususnya dari Liga Inggris. Kita bisa menyebut nama-nama seperti David Beckham, Steven Gerrard, Ashley Cole, Thierry Henry, Freddie Ljungberg, Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic, Frank Lampard, dan masih banyak lagi. Dan agaknya kita harus bersiap karena mungkin dalam beberapa musim ke depan nih, kompetisi sepak bola Amerika Serikat akan mulai dipertimbangkan oleh pemain-pemain muda asal Inggris sebagai tempat untuk berkarir. Jadi gak hanya pensiunan aja yang main, tapi juga pemain-pemain muda mungkin akan main di sana. Nah, ini dimulai dari pemain ex Akademi Manchester United yaitu Jack Harrison. Jadi pemain yang masih muda ini tuh memilih negeri Paman Sam sebagai tempat memulai karir profesionalnya, Kak. 7 tahun dihabiskan di Akademi Setan Merah sebelum memutuskan pindah ke negeri Paman Sam dan bersekolah di Berkshire School, Massachusetts pada usia 14 tahun. Bakat sepak bolanya ternyata kian terasah di Manhattan Soccer Academy, sebuah akademi sepak bola yang terafiliasi dengan MLS. Hal yang sama juga dilakukan oleh Jack Bambi. Serupa dengan Jack Harrison yang merupakan didikan Akademi Manchester United. Siapanya Jack Mania ya ini? Bukan dong, Jack Bambi ini nama dia sendiri. Nah, Bambi ini sempat mencicipi atmosfer Premier League bersama Leicester City. Kalau tadi Jack Harrison mungkin di akademi doang ya. Tapi karena tidak mendapatkan tempat, si Bambi ini langsung hijrah ke tim divisi kedua Rotherham United dan Notts County. Nah, kejelasan karir sepak bolanya mulai terlihat kala anak kandung dari ex timnas Inggris Nick Bambi ini mendapat tawaran dari tim yang kala itu baru saja menjadi Liga Inggris tersebut untuk dibecamkan ke salah satu klub MLS, Portland Timbers. Kisah yang lebih menyedihkan dialami pemain muda Inggris lainnya yaitu Jack Blake. Blake ini merupakan lulusan Blake ya ini ya. Blake dong. Merupakan lulusan Akademi Nottingham Forest datang ke Amerika dan bisa dibilang ia itu mirip dengan ngisi bensin, Kak. Karena dimulai dari nol. Wah. Karirnya dimulai dari nol lagi. Usai mendapatkan siapa-siapa, bukan siapa-siapa kan kalau dia bukan MLS, siapa-siapa. mungkin. Usai dia mendapatkan kontrak profesional, dia tuh sayangnya gagal banget nembus tim utamanya Nottingham Forest. Dia sempat dipinjamkan ke klub League 2 yaitu Mansfield Town. Blake pun mengalami cedera parah yang mengharuskannya menganggur selama 3 tahun. Wow, nganggur apa doyan itu 3 tahun ya. Nah, sempat frustasi nih perlahan masa depan karir gelandang timnas U19 Scotland ini mulai mendapat kejelasan. Kala tawaran trial dari Minnesota United, salah satu klub peserta kompetisi kasta kedua NASL. Nah, kebetulan Minnesota ditukangi pelatih tim asal Inggris nih, orang asal Inggris Carl Craig namanya. Berkat Craig, Blake ini bisa kembali mendapatkan jatah bermain reguler dan mengembangkan bakatnya. Musim 2017, Jack Blake ini direkrut oleh klub NASL lainnya yaitu Jacksonville Armada. Perjudian karir yang dilakukan Blake sampai saat ini bisa dibilang berhasil karena ia pun mengakui reputasi kompetisi sepak bola Amerika Serikat sedang naik-naiknya. Nah, melihat fenomena migrasi pemain asal Inggris ke Amerika, ada agensi sepak bola namanya Fairfax Soccer. Dia tuh membuka peruntungan buat kedua belah pihak, yaitu klub juga dan juga pemain yang akhirnya gagal bersinar ya. Karena persaingannya mungkin ketat ya. Ketat banget sama.
Jadi mereka itu ngasih celah beasiswa Kak, karena bisa didapatkan lewat jalur klub universitas di Amerika Serikat. Dengan demikian, pemain yang belum dikontrak profesional atau berusia kurang dari 19 tahun bisa terdaftar sebagai pemain home ground Amerika Serikat dan tidak berbenturan dengan aturan designated player. Jadi ada aturan khusus ya di MLS. Betul. Kalau nantinya gaji pemain tersebut tuh ngelebihin salary cap atau batasan gaji tertinggi di MLS. Salah satu pemain yang berhasil diorbitkan agensi ini adalah Aaron Jones. Ia berhasil menembus skuad Philadelphia Union di kompetisi MLS. Jones ini sebelumnya merupakan lulusan akademik klub peserta English Championship Ipswich Town. Jones akhirnya lolos ke MLS melalui jalur MLS Super Draft. Nah, Super Draft ini adalah salah satu saluran bagi pemain yang mewakili setiap tim universitas di Amerika Serikat, di mana setiap tim peserta MLS bisa memilih siapa aja yang pemain yang akan memperkuat klubnya. Bisa dikatakan draft ini adalah proses untuk menyeleksi pemain baru di tiap musim. Jadi kayak NBA ada sistem draft di kompetisinya. Nah, kompetisi sepak bola Amerika memang menjanjikan masa depan yang setidaknya bisa dilihat dari perkembangan jumlah penonton. Karena sejak awal milenium ini, minat warga Amerika yang datang ke stadion itu melonjak tajam, Kak. Kenaikan presentase sebesar 57% dari rataan 13.000 penonton pada tahun 2000 menjadi 22.000 pada tahun 2016. Musim 2023 pun salah satu klub peserta anyar MLS yaitu Atlanta United mencatatkan rekor penonton terbanyak yaitu 67.000 penonton. Banyak banget itu. Banyak banget ya. Bahkan bila dilihat dari sensus yang dilakukan US Census Bureau, sejenis BPS-nya Amerika Serikat nih, pada tahun 2012 saja sepak bola menempati urutan ketiga dalam olahraga paling diminati untuk dimainkan warga negaranya setelah basket dan baseball. Berarti nggak itu lagi jokesnya, itu makin naik, itu peringkat 1 sekarang kan. Bahkan berarti ngalahin American football maksudnya, karena dia ketiga loh selain basket dan baseball. Nah, legenda seperti Paul Maldini dan David Beckham pun kini mulai membangun tim baru untuk berkompetisi di NASL dan MLS. Ini sebuah bukti nyata bahwa prospek sepak bola di negara tuan rumah Piala Dunia 94 yang lalu memang menggiurkan. Jadi banyak juga pemilik-pemilik baru yang dari kalangan sepak bola sekarang. Geliat sepak bola pemansam setidaknya mengundang American Dream bagi para pemuda Inggris, sama seperti yang digambarkan dalam film The Immigrant-nya Charlie Chaplin. Betul. Beberapa nama di atas adalah sedikit dari pemain-pemain asal Inggris yang mencoba mengubah nasibnya. Ketidakjelasan karir sepak bola mereka di tanah kelahirannya mampu menemui titik terang dengan memutuskan hijrah dan menetap di daratan mimpi, yaitu Amerika Serikat. Ya, julukannya kan emang American Dream, karena semua orang berbondong-bondong pengen ke Amerika buat mewujudkan mimpi. Dan ternyata yang bagus-bagusnya itu hanya di dalam mimpi. Wah, sama kayak Nah, meskipun masih terlalu dini untuk disimpulkan, namun anggapan kompetisi sepak bola Amerika Serikat sebagai daratan para pesaing ini bisa terkikis. Karena seperti yang sejarah catat, Amerika adalah daratan para pencari mimpi tadi untuk membangun tujuan dan cita-cita. Sampai akhirnya Lionel Messi juga dipastikan pindah ke sana. Jadi makin ramai aja. Betul, ada Messi sekarang. Ada Messi, dan kalau misalnya ngelihat daftar pemain asing ya kayak pemain-pemain dari Inggris itu yang paling banyak Kak, yang Amerika. Pada akhirnya ya. Jadi mungkin mereka juga udah punya kayak mindset, udahlah kita gagal di Inggris, kita pindah ke Amerika Serikat. Mungkin ya pilihannya karena ya tadi selain udah ada senior yang ada di sana membangun tim atau segala macam, bahasa juga kayaknya. Bahasanya sama. Jadi ya tidak akan repot belajar bahasa. Tapi yang kasihan dari orang Inggris dan Amerika, mereka cuma bisa bahasa Inggris. Gak bisa ngapain? Cuma bisa bahasa Inggris. Kalau kita kan misalkan kita ke Inggris, kita kan bisa bahasa Indonesia gitu. Iya juga, mereka gak bisa belajar bahasa baru. Iya. Terus kita kan bisa bahasa Sunda, sedikit-sedikit bahasa Arab. Benar juga. Kita mampu bahasa isyarat di sana. Gotcha. Itu tadi kayak bahasan kita ya. Ada banyak banget bahasannya, terutama yang terakhir ini soal kepindahan para pemain-pemain Inggris ke Amerika Serikat. Iya, sama seperti kisah Charlie Chaplin. Itu tadi pembahasannya, dan buat Anda yang ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube Ligalaga.id. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Saya Alika dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Hidup Amerika. Kejar mimpimu. Sampai ke negeri Cina. Amerika, tapi kan negeri Cina. Beda tujuannya.